Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nirmalasari dari kelas manajemen A dengan nomor urut 11 dengan NIM 220903500073. Di video kali ini saya akan membawakan pidato dengan bertema bersyukur dari tugas ke-15 mata kuliah Bahasa Indonesia. Berikut pidato saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniai kita nikmat yang sangat banyak, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta umur yang panjang, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula kita lantunkan salawat serta salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya Fitria Nirmalasari untuk membawakan pidato dengan tema bersyukur. Hadirin yang berbahagia, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya ingatlah kepadaku maka aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah engkau ingkar kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Bersyukur adalah hal yang sangat indah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita patut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala takdir dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa takdir dan ketentuan tersebut adalah sebaik-baiknya yang telah dirancanakan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur adalah hal yang sangat indah yang dapat kita lakukan. Maka bersyukur patutlah untuk kita laksanakan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur tidak hanya kita lakukan di saat kita berbahagia saja, tetapi di saat kesulitan pun kita patut untuk selalu bersyukur, karena itu membuktikan bahwa kita beriman kepada rukun iman yang keenam, yakni beriman kepada qada dan qadar, yang artinya kita beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba yang mengimani rukun iman keenam tersebut, yang itu beriman kepada qada dan qadar, tidak akan merasakan cemas terhadap apapun yang terjadi dalam dunia ini, karena kita yakin bahwa semua yang terjadi adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sebaik-baiknya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah diatur dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus mengimani rukun iman keenam tersebut, karena itu sebagai bukti bahwa kita percaya atas ketentuan dan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang tetap bersyukur di saat diberikan cobaan bertubi-tubi dalam kehidupannya, saat diberi rasa pahit, saat diberikan hal-hal yang tidak mereka inginkan atau hal-hal yang tidak mereka sukai, tetapi mereka tetap bersyukur, maka merekalah manusia yang paling berbahagia di dunia ini. Mengapa? Sebab mereka yang tetap berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat sulit, maka
saat diberikan kebahagiaan, mereka akan lebih dan lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah manusia yang paling berbahagia di muka bumi ini. Memang bersyukur adalah hal yang tidak mudah untuk kita lakukan, apalagi saat kita diberikan rasa sakit ataupun cobaan dengan bertubi-tubi. Tetapi harus kita tanamkan bahwa kita harus selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena bersyukur tidak akan mengurangi tetapi akan menambah kebaikan dalam diri dan kehidupan kita. Dan dengan bersyukur maka kehidupan kita dapat kita jalani dengan perasaan yang ikhlas dan damai atas rasa syukur dan keikhlasan yang telah kita tanamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, marilah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan ini. Karena dengan bersyukur kita akan melaksanakan semua kegiatan dengan penuh keikhlasan dan kebaikan. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dengan bersyukur tidak akan mengurangi tetapi akan menambah kebaikan dalam diri dan kehidupan kita. Dan yang perlu kita ingat bahwa apapun yang menurut kita atau hal yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Dan apapun yang menurut kita buruk, kemungkinan hal tersebut adalah hal yang baik yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan kita. Sekian dari pidato yang dapat saya sampaikan dengan tema bersyukur. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, karena kekurangan datang dari manusia dan kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.